Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala asrafil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik panti yang saya hormati, saya sayangi, dan di sini banyak yang hadir, Bapak Ibu dari pimpinan daerah hadir, pimpinan cabang juga hadir mewakilkan Pak Anang, dan yang lain-lain. Ini bisa, alhamdulillah bisa bersama-sama. Ibu bapak yang saya hormati, pada kesempatan sore hari ini kita akan mempelajari beberapa kenyataan hidup yang harus kita pahami, baik yang dialami oleh kalangan anak-anak maupun kalangan dewasa, ataupun kalangan yang super dewasa. Kalangan super dewasa itu diantaranya ya, kalau di sini Pak Anang, saya, Pak Budi, ini termasuk Pak. Super dewasa itu artinya sindiran, wong sing wis meh gitu nggih, sing wis paling meh nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kenyataan yang saya maksudkan itu adalah sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam salah satu hadis. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini, Bapak dan Ibu. An Nabi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallahu wa ma alaihi khati'ah." Ini kenyataan yang harus kita terima dan jangan sampai kita salah berpikir, yaitu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini untuk kita semuanya, bahwa ma yazalu lil mu'min wal mu'minah, terus kata Allah, tidak akan pernah hilang, tidak pernah akan mundur, tidak pernah, kecuali selalu ada, yaitu al-bala. Bala itu ujian, bala itu bisa disebut musibah, bala itu bisa disebut apa saja. Yang bala itu terjadi buat laki-laki maupun perempuan, selamanya itu ada. Hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah. Sampai bala itu akan ada sampai kita bertemu kepada Allah, berjumpa kepada Allah. Jadi jangan sampai ada di antara ibu-ibu, bapak-bapak yang mengeluh, jangan mengeluh, ada HP bunyi mengeluh, gitu. Jadi tidak usah. Artinya gini, ibu, bapak, bahwa yang namanya musibah itu dikapak-kapaki tetap ada. Yang namanya sakit itu tetap ada. Namanya apa yang kita rasakan itu selalu ada. Karena apa yang semua kita rasakan, apapun itu adalah ujian, bagian ujian dari Allah. Mbak, ada yang gak merasa cantik? Ujian. Yang merasa jelek? Ujian. Yang merasa pinter? Ujian. Yang merasa bodoh? Ujian. Ya kan? Semuanya. Ada di antara mbak-mbak sekarang sing mas akhirat mumet, ujian. Sing ora mumet, ujian.
Lah terus apa yang tidak ujian di dalam hidup itu? Tidak ada, semuanya ujian. Semuanya menentukan baik buruk kita. Itu yang dimaksudkan ujian. Ada nggak orang yang hidungnya pesek jadi banyak dosa? Banyak. Kenapa? Hidungnya dipiteti karo ngeluh, ya Allah, kapan hidungnya pesek Gusti Allah diprigit lah. Gawe irung bae yang ini bentuke. Itu dosa terus itu. Ada nggak orang yang hidungnya mancung banyak dosa? Ya banyak. Karena dia bangga, dia sombong dan sebagainya. Ada nggak orang kaya yang menjadi sombong? Banyak. Ada nggak orang miskin yang menjadi kufur? Banyak. Ujian itu antara dua, antara lulus dan tidak lulus. Nah, sekarang Rasul mengajarkan kepada kita apa yang diujikan oleh Allah kepada kita. Yang pertama adalah fi nafsihi, ujian diri kita masing-masing. Ini semuanya diuji, Bapak. Ada orang yang diparingi sakit dari semenjak usia belum begitu tua sudah diparingi sakit itu. Kemarin saya mendengar ada orang usia 42 asam uratnya sudah tinggi sekali. 42 kan masih muda sekali. Masih muda 42 itu. Asam uratnya sudah tinggi. Terus saya nanya, "Ninan asam urat komplikasi enggak?" Ya komplikasinya paling-paling dengan tekanan darah tinggi katanya. Jadi 42 asam uratnya gitu. Itu ujian, harus difahami. Nah, sementara itu Rasul mengatakan hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah. Orang yang beriman itu bertemu kepada Allah dalam keadaan sudah tidak mempunyai dosa. Siapa? Yang dijadikan dia itu semua ujiannya adalah penghapus penghapus dosa. Semua yang kita lakukan adalah penghapus dosa. Selama kita melakukannya adalah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an banyak sekali dikatakan yang hal-hal macam itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man aslama wajhahu lillah." Dan siapa saja yang berserah diri atau menyerahkan wajhahu lillah, jiwa, raga, harta, semuanya lillah, diberikan, serahkan semuanya untuk Allah. Wa huwa muhsinun, dan dia selalu berbuat yang muhsin. Muhsin itu artinya perbuatan yang ikhlas. Perbuatan di mana kita ketika melakukan yakin benar bahwa Allah sedang menyaksikan kita. Setiap kita sedang sendiri, sebenarnya tidak sendiri. Di sana ada beberapa. Satu, ketika kita sedang sendiri, maka di samping kita ada Allah. Di samping kita ada setan. Dan semua ungkapan kita ada yang mencatat, namanya Raqib dan Atid. Berarti ketika kita sendirian, jadi kita berlima. Kita sendiri, Allah, setan, Raqib, Atid, kan gitu? Ya, ini harus disadari banget Bapak-bapak, Ibu-ibu. Agar apa? Agar setiap kita melakukan perbuatan selalu terkontrol bahwa ini saya lakukan karena penyerahan diri saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dikatakanlah Al-Quran adalah jahalah. Jahalah itu karena kebodohan, karena kita tidak mudeng, karena kita bodoh. Contohnya misalnya gini Ibu, Bapak, ini ujian untuk diri kita. Ujian untuk diri kita itu macam-macamnya, Masya Allah. Panjenengan dengan kondisi tubuh yang semacam apa itu ujian dari Allah. Ada orang yang punya postur tubuh tinggi, dosane akeh karena kerep ngenyek wong sing cindek. Sing pendek kok cindek. Ya, aduh. Gitu kan? Dosanya banyak. Gitu.
Kemudian orang yang postur tubuhnya pendek, dia dosanya karena apa banyak. Karena setiap kali dia tuh ngeluh, ya Allah, lah umpamane ya nyong dhuwure kaya kuwi ya. Ya kan mesti ini Gusti Allah ini. Ngeluh terus. Gitu. Nah, itu ujian diri, belum lagi sakit. Ini kalau orang tua itu ujian yang paling berat di saat-saat menghadapi sakit. Orang sakit itu mulai umur berapa? Relatif. Ada orang umur 50 tahun sudah banyak sakitnya. Ada orang usia 75 masih sehat banget. Hati-hati. Yang sakit-sakitan bisa jadi banyak dosa, yang sehat juga banyak dosa. Loh kok bisa macam itu? Iyalah. Ada seorang ibu, ini contohnya ibu-ibu aja nih. Ibu itu usianya sudah di atas 70 tahun. Dia mengucapkan, "Yang alhamdulillah ya Allah, yang bersyukur mat karo Gusti Allah, nyong ke jantunge sehat. Paru-paru sehat. Yang alhamdulillah wingi diperiksa tensine ya normal. Ginjale nyong ya normal, anunya ya normal. Alhamdulillah ning terus itu so. Nek bukae kae karo nyong kacake adoh kae. Wong kacake meh ana 10 tahun kok karo nyong ning kono ke ya Allah, ya asam urat. Ya kae kan ginjale juga kena, kae wingi kan operasi kae. Ini lah nek kae jan wis koleksi banget penyakitnya. Dengan sombongnya dia membanggakan dirinya dan merendahkan orang lain. Sehat itu berbahaya. Tuh. Sehat itu berbahaya. Yang menyebabkan orang beristighfar itu sakit, bukan sehat. Ya betul ya? Ya. Panjenengan kenang lorosa dulu pernah drijine ketutuk martel Ibu, driji ketutuk martel. Kebayang gak sih? Saya mumbul tapi ya sudah refleks, astagfirullah. Sakit betul itu. Jadi rasa sakitnya itu saya ekspresikan dan ucapan astagfirullahnya gitu loh. Iya, dan akhirnya reda, masya Allah. Yang ini larani Gusti, muka-muka ini jadi maghfirah ya Allah gitu. Nyonnya kan gitu. Itu orang sakit, lah nek orang sehat. Nih, orang sehat bisa jadi malahan melakukan perbuatan keliru dan dosa. Ya bahasa mudahnya ginilah, ini sudah sangat terkenal. Sehat itu kan marak ke perbuatan maksiat ya. Enggak. Perbuatan maksiat kan semuanya dilakukan ketika sehat. Iya, rata-rata orang sehat itu yang melakukan perbuatan maksiat. Yang dulu pernah saya ceritakan, ada seorang laki-laki Bapak jam 12 malam dia ngeluh, ya Allah nyongke mangsane dinas kemalah meriang sikepri kita lah gitu. Siapa mereka? Siapa dia? Maling jam 12 malam ngeluh dia gitu. Kapan maling nyolong? Ya ketika sehat. Ya, ketika dia sehat. Nah, pokoknya kalau saya ceritakan tentang masalah sehat ini luar biasa lah Bapak dan Ibu. Kita bisa berbuat apapun, maksiat apapun, dosa apapun disebabkan karena kita sehat. Ya. Nah sekarang gini, ada nggak Bapak Ibu? Ning saya belum menemukan memang. Nek kayak ini sering terjadi. Orang tadinya ekonominya cukup bagus, kemudian terpuruk dan dia bangkrut dan akhirnya kemudian dia miskin, kemudian dia bertobat. Ada nggak? Orang tidak pernah beribadah, ekonominya cukup, kemudian ketika karena sebuah masalah ekonominya ambrol, dia menjadi orang yang kategori miskin, kemudian dia bertaubat kepada Allah. Ada nggak yang semacam itu? Banyak. Sekarang orang nggak pernah beribadah, orang nggak pernah beribadah, tadinya miskin,
usahanya berhasil, meningkat, dan akhirnya dia jadi orang kaya. Ada yang kemudian bertobat? Saya belum menemukan. Gitu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian-ujian kepada kita? Supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian pribadi kita. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, hati-hati. Kita masing-masing diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita pahami adalah bahwa apa yang kita miliki semuanya adalah ciptaan Allah. Panjenengan wajib mensyukuri nikmat sehatnya paru-paru, nikmat sehatnya mata, nikmat sehatnya jantung, nikmat sehatnya semua organ ini wajib disyukuri. Dan cara mensyukurinya yaitu kita berbuat baik dan tidak berbuat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur kita kepada Allah. Syukur kita kepada Allah. Jadi kalau panjenengan bersyukur hanya dalam ucapan ora ana gunane. Yang bersyukur mat yakin alhamdulillah jantung saya sehat, jantung saya ini, jantung saya paru-paru saya, ginjal saya. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Ora gumun nek cara mengko ngono. Maka diekspresikan sehat itu direalisasikan syukurnya menggunakan perbuatan benar, perbuatan yang baik, melakukan hal-hal yang bermanfaat. Berikutnya yang kedua, wa waladihi. Ujian yang kedua yaitu ujian ketika dia menghadapi ujian bernama anak. Hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak, orang itu tidak pernah selesai ujian anak. Kalau orang selesai ujian itu kapan, Bu? Ujiannya selesai kapan? Hatta yalqallah, sampai dia bertemu kepada Allah, artinya meninggal dunia, udah mati. Jadi kalau panjenengan sekarang masih ujian, jangan ngeluh, jangan dikeluhi, karena memang itu harus teko. Nek pengen, siapa yang pengen bebas dari ujian Allah, ngacung. Siapa yang pengen bebas dari ujian Allah, yang pengen bebas dari ujian Allah, ngacung. Ada yang mau? Ya. Si mbok-mbokan sing ngacung sing tak arep-arep sing ngacung sing liar-liar kan aku ora pati mudeng. Nah, siapa sing pengen bebas dari Allah, ngacung, yang pengen bebas, nah itu bagus tuh, manfaatnya ngantuk. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kembali lagi ke tadi, tidak ada orang yang selesai dari ujian. Semuanya diuji, dilalah ono wae. Sudah tenang, orang lain Ibu menfitnah Ibu. Bagaimana sikap kita difitnah orang? Ada orang suudzon dengan kita, ada orang yang mengata-ngatai kita dan merendahkan kita. Hati-hati, semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang apabila kita sabar, sabar itu apa toh? Sabar itu apa toh? Sabar itu makna yang paling dekat adalah dengan sadar. Paling dekat. Orang yang menyadari apa yang sedang terjadi, maka jadinya kokoh. Orang yang diuji anaknya begini, ada problematika begini nih, kembalikan semuanya bahwa semuanya milik Allah. Anak itu milik Allah. Aku sendiri adalah milik Allah, istriku, suamiku adalah milik Allah, disadari itu. Nah, kesadaran yang semacam ini menguatkan kita, itu namanya sabar. Harta bendaku adalah milik Allah, semuanya milik Allah. Kalau Allah menghendaki, maka monggo kersa, ya Allah, ini semuanya hanya untuk menguji keberadaan dan bagaimana sikapku menghadapi ujian-ujian Allah. Contoh, banyak orang kehilangan harta. Yang dulu pernah saya cerita, ada orang
kehilangan hartanya karena pasar kebakaran. Dia mengatakan jane niku ngen Pak Haris, ngen kula niku jane ora melu kebakar Pak Haris. Ning ngen kula dijarah wong dirampok Pak Haris. Terus saya nanya, "Sedaya nika, Bu?" "Nggih, kabeh nika." Padahal tuh memanjang punya dia paling lengkap tuh di pasar. Kemudian malah jane onten Pak Haris tambahan niku dengan kotak duit niku rencanane mancen nek samben Kemis Pak Haris niku onten pedagang sing napa jenenge titip njukuk tagihane. Niku teng den napa kotak kayu niku wonten duwite 22 juta. Nggih melu ilang Pak Haris, dadi kabeh ilang. Dijarah wong. Terus sananya, lah terus pripun Bu niku? Apa jawabannya? Nggih empun kersane mawon mboten napa-napa wong niku kabeh kagungane Gusti Allah sakniki Gusti Allah ngersakake. Kula niku Pak Haris nggih mbiyen niku kula niku ora duwe napa-napa Pak Haris. Tenan Pak Haris, kula niku ora duwe napa-napa. Yo diparingi kekuatan, diparingi akal kalih Gusti Allah, yo diparingi niku awal-awale nggih biasalah wong dagang awal-awale ngangge utang riyen dan akhirnya beripik-ripik. Leh Pak Haris kula matur nuwun banget kalih Gusti Allah. Niku dagangan kula niku pun pinten puluh tahun niku wis namatke bocah pirang-pirang Pak Haris. Dibiayai ngangge dagangan niku. Lah kok sakniki Allah ngersakaken nggih monggo. Lah kok dene neruskan kula nangis ya ilang, ora nangis ya ilang, kula pasrah dumateng Allah ya wis ilang, ora pasrah moring-moring mlebu nang rumah sakit jiwa ya tetep ilang. Saya itu dengar loh Bapak Ibu mendengar orang ini sederhana, yakin dengan panjenengan, pinter panjenengan semua. Tapi mempunyai iman, mempunyai hati yang demikian hebatnya seperti pengantikan Rasul. Ajaban li amril mu'min, orang yang beriman itu adalah orang yang bantingan ini ketok ini satu ini. Sampai saya mengatakan astagfirullah. Dia kehilangan sekian ratus juta tenang-tenang saja. Saya juga kepikiran ini orang dengan saya ngemben umpamane mlebu swarga mesti dhisik ibu itu. Nggih, panjenengan kira-kira dhisik apa enggak, Pak? Bu? Nggih. Ini ibu-ibu wanita dengan laki-laki itu logikanya nek mlebu swarga kudunya gitu. Lebih dulu wanita itu. Karena kalau laki-laki itu kan ibadahnya ibadah miskin. Nek wanita kan ibadahnya ibadah kaya. Ya. Nah laki-laki, wanita itu kekayaannya apa? Yang menyebabkan wanita itu mudah masuk surga itu modal ming sisi ikhlas. Neng wanita itu paling angel kan ikhlas gitu loh. Makanya lebih banyak ngomelnya daripada ikhlasnya. Wanita itu hamil, pahalanya gede tenan tuh hamil tuh. Ya, hamil 1 kali 9 bulan, masya Allah gitu. Makanya saya melihat dengar kemarin besan saya datang itu punya anak 13 Ibu. Anaknya 13 saya astagfirullahaladzim. Ini ahli swarga ini. Tentu kalau dia ikhlas. Hamil, melahirkan, menyusui, membimbing anak. Itu 4. Laki-laki enggak punya semuanya. Ini 4 nih laki-laki enggak punya 11. Kemudian yang kelima, di dalam hadis dikatakan apabila taat dan patuh kepada suaminya, itu makanya jadi wanita kalau yang rodok ngomelan sidik berbahaya, sidik ngeyel, punya kan yang cukup dewek lah, orang kongkon. Ada mbak-mbak kaya ngono, gitu. Ya mbak-mbak hati-hati mbak. Besok kalau punya suami tidak boleh dibantah. Tidak boleh dibantah. Suami itu bagaikan raja di hadapan seorang istri. Perintah Allah bukan perintah saya. Maka orang wanita yang taat patuh pada suami, Rasul mengatakan udkhilil jannah min ayyi abwabin syi'ti. Masuk kamu ke dalam surga dari pintu manapun silakan. Itu hanya untuk wanita. Laki-laki, ya, istimewanya laki-laki apa? Istimewanya laki-laki hanya 2.
Wanita 5, laki-laki 2. Yang pertama adalah sholat jamaah. Laki-laki orang gelem sholat jamaah entek. Selamat. Tidak mau sholat berjamaah, rampung sudah. Yang kedua, sholat Jumat. Laki-laki sholat Jumat kok terlambat, ya entek dah. Makanya bapak-bapak, ini istimewa kita itu hanya di 2 titik. Berjumatan dan berjamaah. Sholatnya laki-laki mesti ke masjid. Ini saya matur belak-belakan apa jenengan jangan sakit hati dengan saya, wong ini Rasulullah. Dan anak-anak kita dididik dibawa ke masjid. Jangan kemudian kita sendiri mesti ngarep mlebu swarga, enggak mungkin. Tidak ada. Bapak ibu masuk surga, anaknya di neraka, itu tidak ada. Yang ada bapak ibu masuk surga, anak di neraka, bapak ibu dicabut dari surga, nemani anak dulu di neraka. Yang ada semacam itu. Jadi saya melihat panjenengan hati-hati itu. Seorang Abdullah bin Ummi Maktum itu orang buta, datang pada Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Ummi Maktum ini mengatakan, ya Rasulullah, saya berhalangan untuk bisa salat berjamaah ke masjid, ya Rasul. Kenapa? Rasul bertanya. Karena saya buta, Rasul. Saya kalau tidak diantarkan ke masjid, saya khawatir nanti kalau saya mendapat celaka. Gimana Rasul? Apakah saya mendapatkan rukhsah, kemurahan seorang buta tidak perlu jamaah di masjid? Rasulullah waktu itu manggut-manggut. Ya, enggak apa-apa. Karena kamu adalah seorang yang buta. Abdullah bin Ummi Maktum senang banget karena mendapat kemurahan tidak pergi ke masjid. Pulang dia pamit pada Rasul. Ketika sampai di pintu keluar mau buka pintu, Rasul bersabda, "Hei Ummi Maktum, hal tasma'un nida? Apakah kamu mendengar azan? Kamu dengar azan enggak, Abdullah?" Abdullah menjawab, "Naam ya Rasulullah, asma." Ya Rasul, benar saya mendengar. Asma'un tidak, saya mendengar azan. Apa kata Rasul? Faidan tusalli fil masjid. Kalau begitu kamu harus sholat di dalam masjid. Karena mendengar azan. Sehingga disinilah pelajaran buat kita bersama, bahwa yang namanya Rasul mengajarkan yang namanya sholat berjamaah di masjid itu buat laki-laki mutlak. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man shallal isya fi jama'atin, siapa yang sholat isya berjamaah di masjid, yang disindir ini laki-laki, faka'annama shalla nisful lail, maka dia sama persis dengan orang yang sholat separuh malam. Salat isya berjamaah di masjid sama dengan salat separuh malam. Wa man shallas subha fi jama'atin, dan siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, faka'annama shallal lail kulluh, maka dia sama dengan salat malam sepenuh malam. Luar biasa salat berjamaah. Khususnya bagi laki-laki. Nah ibu-ibu ora prihatin, karena ibu-ibu sudah mempunyai. Kenapa ibu-ibu tidak dikejar-kejar untuk sholat jamaah? Karena panjenengan hamil, Bu. Karena panjenengan melahirkan, Ibu. Karena panjenengan menyusui, karena panjenengan ini dan lain sebagainya. Dan panjenengan mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga. Maka wanita yang rendah adalah wanita yang ketika melaksanakan kewajiban rumah tapi sambil pecucu, ngomel-ngomyang, ngeluh gitu kan ya. Saya matur gini lancar karena di sini tidak ada yang melakukan perbuatan itu. Semuanya enjoy, lakukan dengan senyuman. Anak minta duit sekolah, bismillah, dibayar hati-hati nggih, monggo mangkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tetapi ada ibu-ibu calon ahli neraka adalah orang-orang yang ketika dimintai uang oleh anaknya, etok-etok kelalen. Punya ngurung bayar SPP lo bulan. Ngeri durung. Etok-etok kelalen padahal manjen durung. Gitu. Nah kemudian piro
Kanggo nganu nggo bayar SPP semene nulis semene njur kabeh semuanya 200 Bu. Misalnya. Kemudian ada yang kebiasaan banget anger krungu Bu anak ibu tuh langsung tarik napas dalam-dalam. Ya Allah, dia biayain nelang teman kok ya lah, Masya Allah gitu. Itu ketika 260. Nanti ketika 150 ya tarik napas juga. Ya Allah, bayar meneh. Gitu. Apa meneh nanti kalau sudah di 450, ya Allah, semono akeh gitu karena nyekeli pilingan gitu. Ya. Itu ada orang model-model begitu itu. Padahal ibu-ibu yang saya hormati, bapak yang saya hormati, ini pelajaran umum untuk kita semuanya. Bersani 264 Al-Baqarah. 264 Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu menggugurkan, membatalkan pahala infakmu disebabkan kata-kata yang ngumpat dan kata-kata yang menyakiti. Ini hati-hatinya mbak-mbak ibu-ibu pernah melakukan dulu-dulu nyun ngapura karo Gusti Allah. Nggih. Seorang apalagi kalau sudah urusan kuliah ibu, walah ya Allah nek kuliah itu. Nggih. Anaknya nelpon Bu, dereng bayar nganu semester niki lho Bu. Karo kos-kosan ya urung bayar Bu. Nggih ngono. Kalau nggo tuku nganu semene. Kemudian ibune ora sabar. Ora sakean dawan. Catat. Diwasakno wae ora sah dawan. Kabeh pira? Wis Bu tak catet. Njur kabeh 9.300.000. Hah? Mana duneke njur midun Pak? Tidak. Itu. Nah, nanti pada saat bayar, kowe nek arep nganu nggo bayar kowe mulai babolang anaknya. Duit 9.300.000 itu udah disiapkan. Kemudian anaknya dipanggil. Dia nih. Ki, duit 9.300.000. Bayarno. Kuliah sing bener. Ya kuliah leda-ledi kok ora rampung-rampung. Salate. Oh, dadi wong angel, ketus gitu. Si anak tuh ndengok ya Allah gitu. Ibune nyong ki nek dijaluk biaya mancen metu, ning ya metu diiringi karo ngomel, ngumpat dan lain sebagainya. Maka duit 9.300.000 itu hilang blas, tidak ada pahalanya. Padahal kalau kita betul-betul innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semuanya kagungane Gusti Allah. Kita mengeluarkan apa saja, tidak ada ngeluh, apa-apa tidak usah dikeluhkan. Kalau sudah terbiasa ngeluh, rekosone pol urip ini. Nggih. Ndok 30.000 ngeluh. Ya Bu ya. Masih 30.000 Bu. Saya monitor terus ini. Minyak tadinya kan 25, 26 gitu ya. Saya masih ingat waktu itu beli minyak di mana-mana di toko itu yang minyak paling bersih itu paling bagus itu Sanko namanya, kata ibu-ibu itu harganya 2 kilo itu 2 kilo waktu itu saya masih ingat 26.000 itu. Loh kok sekarang sudah 42.500. Yeah. Wah, ini nek dikeluwi regane njer midun enggak Bu? Ya Allah larang temen ya Allah. Njen midun enggak hargane? Ibu pengen Bu beli telur harga murah banget, mau? Ya, strategi Bu. Telur regane pira sekilo? 30 larang? Ya, larang. Nek ngono tuku seon wae murah banget. Nah, timbang ngeluh. Gitu. Kalau ngeluh tidak akan terjadi perubahan apa-apa. Sampai dengan apapun yang kita miliki, begitu kita ngeluh, begitu kita mencela ciptaan Allah, begitu kita nyacat Allah, begitu kita mengeluh, begitu kita rekoso.
Hati-hati. Ini pelajaran yang satu ini memang saya sendiri terus terang harus selalu kontrol diri, jangan sampai ada mengeluh. Problematika selalu datang. Dikeluhkan atau tidak dikeluhkan selalu datang. Kapan problema tidak datang? Kalau kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tujuan dari problema itu adalah menghapus dosa-dosa kita. Jadi dosa-dosa kita itu dihapusnya pakai problema yang ada. Dengan sakit itu Ibu, Bapak sekalian, dengan panjenengan sakit. Saya pernah mengatakan, Ibu, Bapak, panjenengan pernah Pak kena peso, kebeler, ke patrol istilahnya ya. Iya, nek bapak-bapak ini kalau kena peso nggak main-main bawa ibu-ibu. Kalau ibu-ibu kan biasanya main kebeler, ya kebeler di sini. Dah, nek bapak-bapak enggak, nek ibu-ibu kecil-kecil ning sering, kan gitu ya. Nek ibu-ibu kecil-kecil ning sering, kecipratan lengo panas, keselomot wajan, terus apa meneh Bu? Dan lain sebagainya. Apalagi yang jualan gorengan itu ya. Maksud saya Bu Bambang Kenteng. Ya. Ibu sekalian, Bapak yang saya hormati, Allah Subhanahu wa ta'ala, masih berapa menit ya? Saya nanti jangan sampai kentean. Masih 17 menit. Iya, ini serius, masih 17 menit. Kita lanjut beberapa hal, nanti saya mohon siapkan tanya jawab. Bapak Ibu siapkan tanya jawab berkisar antara sekitar sholat, biasanya paling banyak pertanyaannya. Berkisar antara sholat, antara zikir, wudu dan sebagainya. Ibadah praktis biasanya banyak pertanyaan. Silahkan, kalau panjenengan pintar bertanya, maka panjenengan beribadah luar biasa. Karena banyak orang yang tidak tahu banyak tetapi tidak bisa bertanya. Banyak orang tidak tahu tapi tidak bisa bertanya. Dan banyak orang yang pintar bertanya, memberikan pelajaran dengan pertanyaan kepada orang lain. Sehingga bertanya itu pahalanya adalah sangat besar. Sampai ada dikatakan as-su'al nisful ilm. Bertanya itu adalah separuh dari ilmu itu sendiri. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, kembali lagi ke tadi. Anak adalah ujian. Semuanya serba ujian. Hati-hati Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati. Banyak orang yang kalau dengan anaknya sendiri malah kaku, tapi dengan anak tetangga bisa luwes. Banyak orang kalau dengan anaknya sendiri malah ada unsur dendam. Hati-hati. Dengan anak iso ono unsur dendam loh. Ini luar biasa, orang luar biasa ini. Contoh-contoh yang mudah saya sebutkan aja. Apakah ada orang tua yang mendendam pada anaknya? Ada. Ketika ibu atau bapak awas ya, monggo nganu. Ketika anak tidak mentaati orang tuanya, maka kemudian ketika anak itu minta pada orang tuanya kadang-kadang mengatakan moh ora dikongkon angel gitu. Seorang ibu bapak tidak boleh banyak mengancam, terutama ini kalau anak balita. Tapi ini bukan pendidikan untuk itu. Tetapi saya mengatakan seorang ibu tolong sampaikan pada putra putri panjenengan ibu dalam mengurusi wayah anak, tidak boleh mengancam. Tidak boleh mengancam. Awas kalau kamu awas kamu, nggak boleh. Semuanya harus dalam keadaan luas. Tidak boleh bentuk ancaman. Kalau hadiah boleh. Itu, hadiah boleh. Dek, kalau kamu hari ini nanti kamu saya kasih ini. Kalau kamu gini, aku kasih ini. Kalau ini bunda kasih ini. Itu boleh. Tapi kalau awas, kalau tidak mau ikut, kalau tidak mau nurut berarti kamu tidak boleh ikut.
Kalau kamu tidak mau nurut berarti kamu tidak jadi, tak belikan ini. Jangan diancam. Nanti anaknya menjadi anak yang pengecut nih, Pak. Anak yang pengecut itu anak yang suka lari dari kesalahan diri. Dia berusaha membela diri terus karena sering diancam itu. Nah, ibu-ibu sekalian, anak-anak ini ujinya banyaknya luar biasa. Sehingga Allah mengatakan la tulhikum amwalukum. Jangan kamu tertipu dengan amwalukum, dengan hartamu. Harta yang menipu itu harta yang sedikit ya nipu, sedang ya nipu, banyak yang nipu. Bisa mencelakakan maksudnya. Wala auladukum, dan anak-anakmu an dzikrillah, dari beringat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kamu terlalaikan dengan hal-hal itu. Ini menjadikan penting buat kita ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa urusan anak adalah segala-galanya. Artinya gini loh, ringkasnya gini. Maksudnya Rasul adalah jadikan anak adalah fasilitas, sarana menuju kepada surga Allah. Gitu. Jangan anak hanya jadi beban tok. Sering kan orang tua bisa jadi anak itu beban tok sing garep urung anu sing nomor loro nomor telu. Aduh ya Allah mumete pol sing kae biayane akeh urung ngene. Hanya semacam itu, sementara kita tidak pernah mengikatkan semua ikatan perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rekoso kita menghadapi anak, problematika anak, tidak pernah mendapatkan pahala apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, monggo diingatkan diri kita dan mungkin anak-anak kita yang sudah mempunyai cucu kita itu, untuk diingatkan bahwa semua urusan anak adalah kaitan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa anak itu milik Allah, anak bukan milik kita. Ini paham ini long angel kok ya jebul. Anak itu bukan milik kita, itu milik Allah, itu titipan Allah, supaya kita itu menjadikan anak sebagai sarana dan alat ibadah kita. Bukan sarana dan alat membuat kita kemut-kemut terus, tidak, susah terus, menderita terus gara-gara anak, tidak. Tapi anak dijadikan sebagai alat. Mengapa Allah menyayang kita? Mengapa Allah memberikan maghfirah kepada kita? Disebabkan karena kita demikian tulus dan ikhlasnya pada anak-anak dan mencarikan rizki yang halal untuk anak-anak. Semuanya terus didoakan untuk anak-anak. Makanya ada orang aneh, ya. Orang ini aneh sekali. Olehnya begawe rekwasane pol goleke nggo bocah-bocah, tetapi anaknya melakukan kesalahan, kekeliruan, pelanggaran di hadapan Allah, dia diam saja. Ini yang harus kita ingatkan Ibu Bapak. Jadi apa yang kita berikan pada anak-anak, satu harus jadi ibadah kita. Jangan kosong melompong. Karena banyak orang yang sing penting golek nggo bocah, niate apa beruh, itu sudah menjadi wajibane wong tua golek nggo anak, tanpa kita sadari bahwa semuanya itu adalah ikatannya mesti aslama wajhahu lillah. Dia menyerahkan semuanya kepada Allah, wa huwa muhsinun. Nah, kalau sudah semacam itu, maka Allah menjamin la khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka orang-orang yang semacam ini adalah orang yang dijamin hidupnya senang, tentram, tidak ada hal yang menyusahkan dan bisa menjadi dia menderita. Karena apa? Karena semua problema semakin berat, semakin dia yakin ini maghfirahnya semakin besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ibu-ibu dan bapak, ketika kita sakit, nek ming sakit sekedar petenge loro sedelok, itu maghfirahnya sedikit. Tapi kalau sudah perutnya misalnya sakit sampai muntah-muntah, panas badan, nah ini mulai nih pahalanya, maghfirahnya banyak. Itu.
Jadi bukan kita minta, tetapi kita menerima. Masya Allah, ini kemudian panjenengan banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau sudah sampai kepada dokter, periksa dokter. Ini sudah mulai ini. Infak tertinggi pahalanya adalah uang yang dikeluarkan untuk ngurusi badan kita. Itu paling tinggi. Maka uang yang paling besar kita keluarkan pahalanya adalah diantaranya uang yang untuk beli beras, uang yang untuk beri belanja. Kenapa? Itu ngurusi awake dhewe. Itu besar pahalanya. Selama kita tidak berlebihan. Kalau berlebihan hilang pahala. Kalau pas sesuai dengan proporsinya kita dapat pahala. Makanya uang yang pahalanya besar adalah uang yang untuk beli multivitamin, untuk beli obat, untuk beli apa yang memelihara diri kita. Itu adalah uang yang banyak pahalanya. Uang yang untuk pijetan itu mahal, itu harganya. Uang yang untuk bekam itu uang yang mahal harganya. Artinya yang pahalanya banyak. Dinarun afdalud dinar, sebagus-bagus pahala uang adalah dinarun yunfiqu ala iyalih, uang yang diinfakkan kepada keluarga, kepada diri dan keluarga, itu paling besar pahalanya. Jadi jangan mengira bahwa kalau uang yang diinfakkan yang paling besar adalah uang yang diamal jariahkan ke masjid. Ini bukan. Ku anfusakum, jaga dirimu. Nah, menjaga diri ini wajib mutlak yang pertama. Baru wa ahlikum, baru keluarga kalian. Bisa jadi keluarga itu jauh dan dekat, termasuk di sini tetangga, termasuk dan lain sebagainya, termasuk pembangunan masjid dan seterusnya. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, dalam kaitan yang satu ini kita harus waspada bahwa ujian harta itu ujian yang berat karena disebut di dalam Al-Quran la tulhikum amwalukum wala auladukum. Hartamu sesedikit apa maka kita tetap berinfak, meskipun jadi gini, ini pelajaran terutama kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sudah paham. Untuk adik-adik, Mbak, Mas, besok kalau kamu sudah berkarya, sudah bekerja, sudah berkeluarga, dieling-eling banget bahwa Allah itu memberikan imbal balik sebab akibat. Yang dikatakan oleh Allah dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Aku itu akan selalu menjadi sebab akibat dari apa yang hambaku lakukan. Kalau hambaku penyayang terhadap orang lain, aku sayang pada orang itu. Kalau hambaku nyengit pada orang lain, aku juga sebel dengan orang ini. Kalau hambaku suka memberi, aku pun siap untuk memberikan berlipat ganda kepada orang ini. Tetapi apabila hambaku selalu meminta-minta dan mengharap bantuan orang lain, maka aku pun mampu menjadikan dia selamanya miskin, karena selalu berharap. Sehingga anak-anak ini pelajaran penting. Besok semiskin apapun jenengan, semiskin apapun panjenengan, berpikirlah untuk membantu orang lain dan memberi. Jangan kemudian karena wis krasa miskin menawa malah nyawang tangga teparo, ya Allah tanggane nyong yo bang pada pelit-pelit temen tah ya. Kono sugih ning ora tau ngewehi nyong. Sing kono yo anu ning jan ora tau ngewehi nyong. Kono meneh masyaallah bedhidhe lepol. Nyong duwe kakang, ya Allah kakange nyong ki sugih ning ora tau ngekai adine. Nelongso terus, orang yang berharap itu hidupnya nelongso. Nyong duwe paklik sugih kaya ngono ki ya masyaallah mbok ya ndelok keluargane nyong kaya ngene mbok ya dibantu gitu. Kae meneh sing kono meneh ya Allah malah wis ora bantu, malah ngenyak-nyak. Orang yang berharap itu sakit hati terus. Dan akhirnya tidak punya
ketenangan, dan akhirnya tidak punya ketentraman, dan akhirnya hati gundah, otak tidak cerdas dan tidak bisa berkreasi, dan selamanya tetap miskin sesuai dengan harapannya. Orang yang berharap akan diteruskan berharap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang memberi akan terus ditingkatkan memberinya. Dan orang yang ditingkatkan memberinya artinya rezekinya ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bersedekah itu tidak pernah berkurang hartanya. Ya Bu ya, orang bersedekah tidak pernah berkurang hartanya. Yang berkurang hartanya adalah orang yang berharap, karena rezekinya tidak pernah berkah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian Bapak Ibu yang saya hormati. Tinggal detik-detik terakhir maghribnya. Masih berapa menit maghrib? Maghrib 3 menit lagi. Jadi jam saya 3 menit lagi. Oh betul, 3 menit lagi. Ada pertanyaan? Masih ada 3 menit? Iya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ye, ye. Ye. Sholat kadang dengan cucu. Kadang saya ngalami juga Ibu. Cucu sedang sujud, ya cucunya ngalok cengklak. Akhirnya kita nggak pernah bisa sulit sujud. Ada yang malahan sujud, cucu tuh jagongi tengkuk kita, dijagongi, jaran-jaranan, itu ada. Ya. Bagaimana keadaan macam ini? Satu, yakinkan bahwa cucu tidak najis. Yang pertama, ya. Jadi kalau cucu boleh sholat dengan kita, untuk nukari kita, penean, gelut dan lain sebagainya, silahkan. Tapi satu, cucu kita dalam keadaan suci, karena dia jelas tidak najis, karena yang namanya anak-anaknya. Nah kemudian, apakah selama kita sholat itu sah saja? Kalau itu anak Rasul dulu malahan bopong anak. Bopong cucu. Rasul sedang sholat, kok cucunya yang tidur di sebelahnya nangis. Rasul sedang sedekap gini, bungkuk Rasul ngambil bayinya Husain itu. Kemudian dibopong begini. Kemudian ketika rukuk, biasa rukuk, ketika sujud bayinya diletakkan kembali dan seterusnya. Kadang-kadang ada ibu-ibu yang mengatakan bahwa saya kalau sholat itu seringkali anak numpai saya. Tidak apa-apa asal anak tidak dibahayakan. Lagi numpai gini panjenengan mau bangun dari sujud, bangun saja. Wah nak gelodak ya. Malah orang pelan-pelan. Tidak apa-apa pelan-pelan. Sambil dicekeli tangan kakinya dicekeli biar dia tidak jatuh. Sudah aman baru kita berdoa. Setelah itu sujud lagi dan seterusnya sampai selesai. Jadi tidak ada masalah Ibu. Ya anak-anak tidak ada masalah. Jangan sampai kemudian panjenengan protes dan ibu nih mbok anaknya di rumah sholat. Jangan, tidak usah. Itu tidak ada problema apa-apa. Ya, saya kira demikian ibu-ibu. Waktunya sudah masuk. Sudah masuk maghrib. Maghrib sudah saat sekarang ini sudah maghrib. Namun kita tunggu tunggu komando aja lah dari masjid biar kompak. Dan jangan lupa ibu-ibu bapak, setelah nanti kita mau berbuka atau setelah minum, maka kita membaca dhahabat dama wabtallatil uruq wa thabatal ujru insyaallah. Demikian pelajaran yang bisa sama-sama kita pelajari pada sore hari ini. Semoga ada manfaat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari semua yang saya sampaikan ada keliru dan salah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.